Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masuk ke pertemuan 4 ya, tentang manajemen pengelolaan dan sumber daya manusia. Untuk manajemen pengelolaan secara teori ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu keamanan IT, kinerja manajemen, dan provisioning. Nah, untuk manajemen pengelolaan yang pertama ini keamanan IT seharusnya nih ya. Keamanan IT itu meliputi ya keamanan IT dari perangkat antivirus dan sebagainya. Kemudian kalau untuk jasa manajemennya itu sendiri ya bagaimana layanan bisa berjalan efektif. Karena kan dia pengguna itu menggunakan jaringan hingga terkoneksi ke cloud yang kita sediakan. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya pengguna banyak maka kemacetan pada titik koneksi. Layanan manajemen ini ada berbagai jenis ya, mencakup konfigurasi, aset, jaringan, kapasitas, analisa beban kerja, dan patch. Patch artinya perlu perbaruan, misalnya antivirusnya, tipe frameworknya, dan lain-lain gitu. Namun kenyataannya bahwa cloud itu sendiri adalah sebuah platform manajemen layanan. Jadi portfolio cloud itu sudah dirancang dengan baik, termasuk integrasi ketat dari kemampuan layanan manajemen inti dan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Yang perlu dia perhatikan adalah mengelola beban kerja di awal. Itu bagaimana aplikasi mereka berjalan, apa yang mereka lakukan, beberapa banyak departemen individu atau UKM yang dikenakan biaya. Jadi macam-macam untuk di awal itu. Nah, setiap provider layanan cloud computing dalam menjalankan jasa bisnisnya membutuhkan suatu perencanaan untuk beban kerja, termasuk beban kerja di awal. Karena kita harus sesuai ya. Sesuai apa? Nih, yang pertama keragaman data meningkat. Data yang digunakan menjadi lebih beragam. Ada kebutuhan untuk email, gambar, video, dan lain-lain, itu ditentukan di awal. Jumlah data meningkat, ini yang untuk dari video dan segalanya. Latensi itu gangguan ya. Jadi latensinya itu jangan tinggi gitu. Dia pengennya latensi yang lebih rendah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka menyediakan sumber daya untuk mengakses permintaan data dengan harga yang lebih murah atau jauh lebih rendah dan mendukung bisnis dalam penggunaan data secara kolaboratif adalah hal dasar yang harus dipenuhi. Kemudian penyelenggara jasa cloud itu seharusnya bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan, apakah user mau dari penyedia layanan cloud tersebut? Apakah kita tahu kinerja dari cloud computing yang kita berikan itu sudah tepat atau belum? Dan bagaimana kita menilai apakah data yang telah dihapus benar-benar hilang? Itu beberapa pertanyaan harus kita jawab kalau kita ingin menyediakan cloud computing. Selanjutnya, mengelola biaya IT. Semua departemen IT memotong biaya, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memantau dalam hal aset kerja untuk mengoptimalkan investasi yang sudah mereka berikan, baik dari hardware maupun software. Nah, kalau misalnya dalam cloud, mereka ya investasinya proporsional ya, berdasarkan pengaturan sewa, sehingga beban usaha biasanya membayar usaha per bulan per pergunaan untuk setiap layanan. Kalau modal investasi, biaya beli ditambah pemeliharaan untuk penggunaan hardware. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan user sebagai pengguna layanan cloud computing. Misalnya vendor bersedia untuk memecahkan masalah atau tidak, efektif atau tidak, layanannya berulang atau tidak, jangan-jangan nanti berhenti di tahun selanjutnya. Apakah vendor mampu menangani satu outage atau punya pengalaman tidak untuk permasalahan yang dialami oleh para penyewa gitu. Lalu ada pengantar manajemen penyimpanan, ini sangat penting ya. Ketika tenaga teknis dan manajemen menggunakan istilah cloud, mereka berbicara mengenai solusi jaringan berbasis internet. Nah, desainnya adalah memberikan layanan on-demand ke pengguna akhir dan perlu adanya manajemen penyimpanan. Infrastruktur IT adalah data center, jadi
tempat penyimpanan, di mana informasi klien diproses dan disimpan. Tidak peduli bagaimana cloud itu terlihat atau tidak terlihat, maka dibutuhkan kemampuan IT, di mana layanan tersebut dapat berupa aplikasi web yang diakses, manajemen file, dan penyimpanan data itu yang paling penting. Dari semua layanan ini yang terbesar dalam populer adalah manajemen penyimpanan. Manajemen penyimpanan adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengatur file dan data pada jaringan. Perangkat lunak yang digunakan biasanya disebut storage resource management. Nah, salah satu tindakan yang paling penting bagi tim keamanan adalah untuk mengembangkan sebuah penyewa formal bagi organisasi keamanan dan program. Penyewa harus diselaraskan dengan strategi organisasi atau perusahaan tersebut bekerja untuk keamanan yang diinginkan. Terakhir, lanjut ada sumber daya manusia. Nah, ini ada pelanggan, penerbit, ada operator, vendor. Jadi banyak nih sumber dayanya. Kita sebagai pelanggan kah, atau publisher, atau data center operation, itu semua memiliki tugas masing-masing atau kepentingan masing-masing ya. Pelanggan yang tentunya dari segi pembisnis ataupun ya personal juga bisa gitu, untuk kebutuhan personal. Nah, klien adalah pengguna internet yang dapat mengakses sumber daya tersebut. Ada namanya sponsor cloud, adalah pelanggan. Ini yang penting ya. Tanpa pelanggan, cloud tidak akan berjalan karena perlu ada penggunanya. Nah, kebanyakan pelanggan itu mencari utilitas berbasis platform untuk meringankan beban pemilik dan mengelola server, sehingga harga yang terbaik menjadi pertimbangan utama. Tentunya dengan keamanan ya. Karena pelanggan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas penggunaan platform, mereka biasanya memiliki tujuan bisnis yang spesifik untuk memenuhi tujuan tersebut. Platform yang mereka pilih harus memenuhi tujuan mereka gitu. Jadi kita harus sesuaikan. Makanya kita perlu adanya definisi di atas tadi ya, beban awal pelanggan yang kita miliki itu tipenya seperti apa. Nah, pelanggan bergantung pada penerbit untuk memastikan bahwa layanan dan manfaat secara efektif dan efisien. Efektif artinya dari segi penggunaannya sesuai, dan efisien biayanya terjangkau. Nah, ini ada definisi dari penerbit. Penerbit adalah membuat kompilasi dari vendor untuk perangkat lunak independen. Jadi penerbit itu menentukan pelanggan mana yang memiliki akses ke item yang dipublikasikan. Jadi mayoritas penerbit itu pengembang aplikasi. Jadi selain dari penerbit, yang dapat ditemukan di internet adalah ada vendor alat perangkat keras dan macam-macam. Penerbit mengandalkan operator pusat data untuk mempertahankan sebuah platform yang handal, terukur, dan aman. Mereka juga tidak memerlukan penggunaan XML atau WSDL. Nah, web service dapat digunakan dalam beberapa cara, seperti remote procedural call, layanan web arsitektur berbasis layanan, dan representative transfer. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Untuk menyedia jasa outsource, nah ini outsource ya, sesuai namanya outsource. Jadi dia hanya melimpahkan ya, dia mengambil manfaat kemudian diserahkan ke pengguna atau ke pengguna jasa. Adapun beberapa perusahaan jasa teknologi yang telah memberikan keseluruhan manajemen operasional bisnis bagi perusahaan, nah ini menjadi solusi IT. Jadi mereka perusahaan outsource ini, jadi dia memanage IT untuk perusahaan lainnya. Jadi mereka nggak perlu ribet nih ngatur
beban kerja yang dibutuhkan berapa, sumber dayanya berapa, itu mereka sudah sediakan sama outsource tersebut, jadi tinggal pakai. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.